Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delita Cahya Pertiwi. Saya dari kelas 12 IPA 1 angkatan tahun 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hak dan kewajiban warga negara serta pelanggarannya yang ada di negara kita. Nah, sebelum ke pelanggarannya, kita bahas terlebih dahulu mengenai materi hak dan kewajiban warga negara. Sebelum ke pelanggaran hak warga negara, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai materi hak dan kewajiban warga negara. Di sini sudah ada pertanyaan atau question mengenai hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada apakah yang dimaksud dengan hak warga negara? Yang kedua ada pertanyaan mengenai apa itu kewajiban warga negara. Yang ketiga hubungan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat ada pasal berapakah yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan hak warga negara. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Itu adalah yang dimaksud dengan hak warga negara. Dan yang kedua ada apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah status kewarganegaraan. Jadi seseorang itu dikatakan wajib dilihat dari status kewarganegaraannya. Ketiga itu adalah hubungan hak dan kewajiban warga negara. Adakah hubungannya antara hak dan kewajiban warga negara? Ternyata ada teman-teman. Apakah hubungannya dinamai oleh hubungan kausalitas. Kausalitas itu adalah hubungan yang menimbulkan sebab dan akibat. Kita lanjut ke poin nomor 4. Itu ada pasal-pasal berapakah yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Ternyata ada pada pasal 26 sampai pasal 34. Dan seperti itu. Silahkan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, kita sedang membahas materi dan memahami sedikit materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pelanggaran hak warga negara. Oke, supaya lebih paham dan mengerti, kita lihat cuplikannya terlebih dahulu. Silakan. Nama aku Arista Widya Maiswari, umur aku 15 tahun 8 bulan lebih. Saat ini aku masih memperjuangkan untuk mendapatkan bangku sekolah negeri. Tak kenal lelah dan pantang menyerah, Arista telah mencoba berbagai cara untuk mendapat bangku sekolah negeri di tingkat menengah atas. Apa daya, segudang prestasi yang pernah diraih Arista nyatanya justru terbentur usia dalam sistem PPDB DKI Jakarta 2020. Ya, alhamdulillah waktu itu aku menang FLS 2N tingkat nasional. Itu aku alhamdulillah mendapat juara harapan 1. Terus dipanggil lagi untuk maju ke tingkat nasional juga di Piala Presiden itu di Cipanas. Alhamdulillah dapat juara 3. Terus abis itu ini yang paling aku senang sih. Aku lolos seleksi galeri nasional. Itu bisa pameran 1 bulan waktu itu. Benar-benar senang banget karena kan lumayan susah ya kalau dapat untuk ke galeri nasional itu. Aku punya hak untuk bukan aku doang sih, mungkin anak-anak lain tuh juga punya hak untuk sekolah negeri gitu. Karena sebelum kita pandemi ini, teman-teman aku tuh wali kelas kayak tempel gitu kain di pintu, tulis sekolah impian kamu di mana-mana. Ternyata pandemi ini kan, tapi ya kita tetap berharap, aku sama teman-teman itu tetap berharap untuk lanjut ke sekolah yang kita mau gitu. Ternyata sistem PPDB 2020-nya itu memupuskan harapan kami. Arista telah melalui 4 jalur pendaftaran. Tahap pertama mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik, jalur afirmasi, jalur zonasi,
hingga jalur prestasi akademik. Satu-satunya harapan Arista kini hanyalah mengikuti jalur tahap akhir yang akan berlangsung pada 7 hingga 8 Juli mendatang. Cita-cita Arista yang ingin duduk di bangku sekolah negeri ini bukan tak beralasan. Ia ingin meringankan beban kakek dan neneknya agar tidak terbebani biaya pendidikan yang tinggi jika memilih sekolah swasta. Misalnya aku nggak dapat sekolah negeri ya, aku mau berhenti aja dulu setahun. Nenek Arista mengaku akan mendukung keputusan cucunya dan memberikan semangat agar Arista tak berhenti berkarya di tengah keterbatasan. Mau bilang kamu harus menerima ini susah karena mereka sudah punya mimpi-mimpi yang tinggi. Harusnya mereka bisa sekolah di sekolah negeri, akhirnya mereka tidak bisa. Seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyampaikan kamu harus bersabar. Tapi kita sendiri merasa dia sebenarnya punya hak begitu. Jadi nggak bisa saya mengatakan apa-apa ke mereka. Kisah Arista hanyalah satu dari sekian calon peserta didik baru di DKI Jakarta yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri. Cita-citanya cukup sederhana, hanya untuk bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikan. Vinanda Rahma, Gregorius Bayu, Jakarta. Oh, seperti itu ya, Bu. Ternyata di kota Jakarta yang terhitung kota yang sudah lumayan maju, ternyata masih ada saja ketidakadilan dalam sekolah. Ini sungguh mengejutkan ya. Iya, Asep, memang seperti itu faktanya. Ternyata di kota Jakarta saja yang terhitung kotanya yang sudah maju masih ada saja ketidakadilan dalam pendidikan. Nah, sesuatu itu tidak akan terjadi kalau tidak ada penyebabnya. Nah, apa sih faktor penyebabnya itu? Yang pertama, umur kurang walaupun anak berprestasi. Beliau anak yang berprestasi, namun umurnya diklasifikasikan kurang. Yang kedua, kebijakan Disdik DKI yang membuat banyak anak putus sekolah, seperti faktor zonasi, seperti adanya farmasi dan yang lainnya. Nah, inilah yang membuat anak menjadi terputus sekolah dengan sesuatu kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Yang ketiga, sekolah negeri yang dibatasi, sedangkan sekolah swasta terlalu mahal. Di DKI Jakarta itu, sekolah negeri terbatas hanya ada beberapa saja, khususnya sekolah menengah atas negeri. Nah, walaupun ke swasta, itu biayanya sangat mahal. Nah, yang ketiga, kurangnya sarana prasarana pemerintah daerah DKI. Jadi, selain dari sekolah yang terbatas, nah, sarana prasarana juga yang menjadi faktor penyebabnya. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya baru tahu loh, Bu. Iya, Asep, seperti itu. Nah, untuk itu silahkan dibacakan pasal yang dilanggar dalam berita tersebut atau dalam pernyataan tersebut. Oh iya, Bu, boleh. Pasal yang dilanggar dalam berita tersebut yakni pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga,
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang terakhir, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, oke, terima kasih ya Asep. Nah, selain pasal-pasal yang dilanggar, ternyata ada juga hak asasi manusia yang dilanggar. Itu tentang hak mendapat pendidikan pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, itu haknya, tetapi coba di berita tersebut disebutkan bahwa adanya putus sekolah, berarti hak mendapat pendidikannya itu dilanggar. Nah, setelah ada sesuatu yang terjadi, terus ada faktor penyebab, berarti kita harus ada upaya dan solusi. Upaya harus ada usaha terlebih dahulu, dan akhirnya solusi harus ada penyelesaian. Nah, upayanya apa saja? Yang pertama, peningkatan sekolah negeri. Yang kedua, penurunan biaya sekolah swasta. Jadi, biaya untuk masuk swasta mohon diturunkan biaya pendaftarannya maupun biaya per bulannya. Yang ketiga, peningkatan sarana prasarana sekolah di DKI Jakarta. Nah, itu usahanya, kita harus usaha atau upaya yang kita harus lakukan. Nah, setelah upaya atau usaha yang kita lakukan, kita juga harus ada finishing atau solusi atau juga penyelesaian. Nah, di sini diterterakan ada 4 poin. Yang pertama ada pembatalan kebijakan Distrik DKI. Nah, kebijakan yang mana? Kebijakan seperti untuk jalur zonasi hanya diterima 40%. Nah, itu mohon dibatalkan. Yang kedua ada penghapusan sekolah favorit. Jadi, supaya siswa yang akan masuk itu tidak pilih-pilih sekolah yang menurut mereka favorit, yang dekat-dekat saja. Yang ketiga ada penambahan ruang kelas baru sesuai dengan peningkatan sarana prasarana sekolah di DKI Jakarta. Nah, dan yang terakhir ada kerjasama antara Pemda dan distrik supaya tidak ada miskomunikasi. Di sini miskomunikasi apa? Miskomunikasi dalam pendaftaran peserta didik baru. Jadi kebijakan-kebijakan itu mohon disatukan dengan Pemda dan distrik daerah tersebut. Begitu untuk materi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Mari kita bersama-sama turunkan angka putus sekolah di Indonesia. Karena anak adalah aset bangsa, pemuda adalah penerus bangsa. Sekolah dan gapai cita-cita lalu bajukan negara Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.